Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat datang kepada saudara-saudara sekalian untuk bergabung di program studi pendidikan agama Islam. Selamat datang para mahasiswa baru. Anda bergabung dengan program studi PAI di Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Program studi pendidikan agama Islam di Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri ini berdiri sejak tahun 1997. Jadi sejak adanya STAIN di Kediri, maka PAI inilah yang pertama kali program studi di jurusan kependidikan yang sudah ada. Visi daripada program studi pendidikan agama Islam ini adalah menjadi program studi yang menghasilkan sarjana pendidikan agama Islam yang unggul pada bidang metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam tahun 2020. Jadi sudah tercapai mestinya visi ini. Alhamdulillah dari alumni PAI yang sekarang sudah tersebar di beberapa lembaga pendidikan, mereka sekarang banyak yang menjadi guru, baik itu PNS maupun yang non PNS. Bahkan ada yang menjadi kepala sekolah dan seterusnya itu. Misi program studi PAI yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI yang muatan kurikulumnya difokuskan pada pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Yang kedua adalah melakukan penelitian yang mengarah pada pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Yang ketiga, melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang keempat adalah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi baik dalam maupun luar negeri, terutama dalam bidang pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan yang akan dicapai oleh program studi PAI ini, yang pertama adalah terselenggaranya pembelajaran pendidikan agama Islam, yang muatan kurikulumnya difokuskan pada pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, yaitu terselenggaranya penelitian yang mengarah pada pengembangan metodologi pendidikan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga adalah terwujudnya pengabdian masyarakat yang berbasis pada pengembangan metodologi pendidikan agama Islam. Sekitar 1 tahun yang lalu, pengabdian masyarakat ini dimulai difokuskan pada pengembangan metodologi pembelajaran agama Islam. Yang keempat adalah terwujudnya kerjasama dengan berbagai instansi, baik dalam maupun luar negeri, terutama dalam bidang pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sedangkan sasaran dari program studi pendidikan agama Islam, bidang pendidikan, yaitu untuk menjadikan alumninya sebagai sarjana pendidikan agama Islam yang memiliki penguasaan terhadap materi agama Islam dan keterampilan dalam menggunakan berbagai pendekatan, strategi, dan metode dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kemudian juga menguasai media dan teknologi pembelajaran pendidikan agama Islam yang efektif dan menyenangkan. Yang kedua adalah di bidang penelitian. Diharapkan nanti sarjana pendidikan agama Islam ini memiliki kompeten atau punya kompetensi dalam melakukan penelitian dalam pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sedangkan yang ketiga di bidang pengabdian masyarakat, membentuk sarjana pendidikan agama Islam yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan di bidang pendidikan agama Islam melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang keempat, bidang kerjasama, yaitu memiliki kerjasama yang baik dengan berbagai
lembaga baik dalam maupun luar negeri, terutama dalam pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan profil program studi pendidikan agama Islam. Dan dari kurikulum 2016 yang sudah kita sampaikan ini, sudah terlaksana ini, alhamdulillah sampai detik ini, berarti sekarang sudah semester 8, rata-rata mahasiswa sudah bisa menyelesaikan skripsinya dan sudah lulus S1, bahkan sebelum 8 semester, yaitu, dan pada akhir semester ini sudah kurang lebih 70% mahasiswa angkatan 2016 ini sudah menyelesaikan studinya di program studi pendidikan agama Islam. Jadi jangan khawatir kepada saudara-saudara sekalian untuk bergabung di program studi pendidikan agama Islam ini. Adapun kurikulum yang ada di program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri yang kita laksanakan saat ini adalah kurikulum KKNI tahun 2016. SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi pendidikan agama Islam angkatan tahun sekarang ini, yaitu yang mengikuti kurikulum 2016 sebesar atau sebanyak 156 SKS. Ini terdiri dari 8 semester. Di semester 1 ini yang kita tawarkan ada 20 SKS, ada mata kuliah dasar yang terkait dengan kebangsaan, kebahasaan, dan juga tentang mata kuliah keislaman. Kemudian untuk di semester kedua kita menawarkan ada kurang lebih 24 SKS. Ini 24 SKS dengan harapan mahasiswa yang SKS IP-nya melebihi atau di atas rata-rata, mereka nanti bisa mengambil 24 SKS. Dan nanti dalam mengambil mata kuliah, Anda harus pandai-pandai, Anda harus cerdas dalam menentukan mata kuliah yang akan Anda program pada semester itu. Karena kalau Anda tidak pandai-pandai di dalam menentukan mata kuliah, nanti bisa ketinggalan. Karena apa? Di sana ada mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh. Jadi ada beberapa mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh dan ada mata kuliah pilihan. Untuk mata kuliah di semester 1 ini semuanya wajib diambil atau ditempuh. Kemudian pada semester kedua ini ada beberapa mata kuliah prasyarat. Jadi ketika Anda mengambil materi Al-Quran Hadis 1, maka harus lulus mata kuliah studi Quran dan studi hadis. Kemudian untuk mata kuliah bahasa Inggris 2 dan bahasa Arab 2, Anda harus lulus mata kuliah bahasa Arab 1 dan bahasa Inggris 1. Sedangkan untuk mata kuliah Al-Quran Hadis Fikih 2, Al-Quran dan Hadis 2, Akidah Akhlak 2, SKI 2, Statistik Pendidikan 2, ini Anda harus lulus mata kuliah sebelumnya yang menjadi prasyarat dari mata kuliah itu, yaitu ada Fikih 1, kemudian Teologi Islam, ada Syarah Peradaban, ada Statistik Pendidikan 1, ada Al-Quran Hadis 1, ada Syarah Kebudayaan Islam 1, Akidah Akhlak 1. Kemudian untuk semester 4 kita menawarkan 23 SKS yang terdiri dari praktek ibadah, psikologi pendidikan, magang 1 dan seterusnya ini. Namun ada beberapa hal yang perlu diingat pada saudara-saudara yang akan memprogram, misalnya mata kuliah psikologi pendidikan, maka Anda harus lulus psikologi perkembangan peserta didik. Kemudian untuk mengambil mata kuliah magang 1, Anda harus sudah lulus mata kuliah yang menjadi prasyarat daripada mata kuliah magang 1 ini. Nah, kemudian
untuk mata kuliah Akidah Al-Quran Hadis 2 harus lulus Akidah Al-Quran Hadis 1, Akidah Akhlak 2 juga harus lulus Akidah Akhlak 1, Sejarah Kebudayaan Islam 2 juga harus lulus SKI 1, kemudian Statistik 2 juga harus lulus Statistik 1. Kemudian di semester 4 tadi sudah kita sampaikan sekilas, ada beberapa mata kuliah yang mungkin sudah pada tingkat pengembangan ini, seperti Psikologi Pendidikan, ada Magang 1, kemudian Pengembangan Kurikulum PAI, Strategi Pembelajaran, Supervisi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan. Ini harus menempuh mata kuliah prasyarat yang disebutkan di dalam prasyarat ini. Kemudian di semester 5, misalnya ini ada 22 SKS, ada beberapa mata kuliah, di sini hanya 2 materi kuliah yang menuntut ada prasyarat, yaitu metodologi penelitian kuantitatif, maka harus lulus statistik misalnya. Kemudian media dan teknologi pendidikan, ini harus lulus strategi pembelajaran dan seterusnya. Kemudian semester 6, ini banyak mata kuliah yang memiliki prasyarat. Ini kebanyakan mahasiswa ini tidak bisa ikut magang 2, ikut magang 3, karena beberapa mata kuliah prasyaratnya belum dipenuhi. Ini harus konsultasi dengan dosen wali Anda agar Anda tidak salah di dalam menentukan mata kuliah yang akan Anda tempuh, yang akan Anda ambil di semester itu. Misalnya ini ada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI dan Evaluasi PAI. Ini harus lulus mata kuliah yang menjadi prasyaratnya. Ini ada 3 mata kuliah yang menjadi prasyarat. Ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian di semester 7 kita tinggal 14 SKS. Jadi ada KKN. Kemudian ada beberapa mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah yang bertanda bintang ini adalah mata kuliah pilihan. Dan ini kita mengelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang satu mata kuliah yang bersifat manajerial, yang kedua adalah mata kuliah yang bersifat pemikiran. Nah, misalnya kalau mata kuliah manajerial seperti TGM, ini nanti Total Quality Management itu, nanti untuk mata kuliah berikutnya, ini harus mengambil misalnya manajemen sekolah unggul dan seterusnya. Kemudian untuk pengembangan pemikiran pendidikan, Anda harus mengambil ideologi pendidikan. Kemudian di sini ada peminatan mata pelajaran agama Islam dan seterusnya. Sehingga semester 8 Anda tinggal mengambil 2 mata kuliah, yaitu tinggal 8 SKS. Yang pertama adalah magang 3, ini praktikum di sekolah, yang kedua adalah skripsi. Jadi sambil Anda menjalani praktikum atau magang 3, Anda juga bisa mengerjakan skripsi Anda. Sehingga praktis 8 semester dijamin kalau Anda serius pasti sudah bisa selesai dari program studi pendidikan agama Islam. Demikian, atas perhatiannya terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.